Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali mencari keunikan-keunikan di sekitar kita, berjelajah, traveling, melihat tradisi dan budaya. Kali ini Jumat tanggal 4 Februari 2022. Ada banyak tradisi di Temanggung dilaksanakan setiap hari Jumat. Ada bulan-bulan penanggalan Jawa, khususnya bulan Rajab ya, bulan ini banyak sekali tradisi yang dilaksanakan. Salah satunya di Dusun Getasan, Desa Ngropok, Kecamatan Ranggan, sebuah kota kecamatan di timur kota Kabupaten Temanggung, hanya berjarak sekitar 2-3 km saja. Nah, ini di pertigaan Pasar Ranggan, rutenya persis seperti kita mereview nyadran dekat Masjid Tua di Tuk Pitu di episode sebelumnya. Persis di pertigaan Pasar Ranggan ini, di terminal kecamatan ini, kita bergerak ke kanan. Jalan raya tadi menghubungkan Poros Tengah, Magelang, Temanggung. Di Kecamatan Ranggan, Pasar Ranggan yang terletak di pinggir jalan Poros Tengah, lintas tengah, jalan utama tengah Jawa ya. Kita berbelok ke kanan, selanjutnya berbelok ke kanan lagi menuju ke Desa Ngropok, desa penghasil durian terbesar di wilayah Temanggung. Dari pertigaan jalan raya Desa Ngropok dapat ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit saja, karena tidak terlalu jauh, hanya sekitar 3 kilo saja. Pagi ini ada informasi di dusun di wilayah Getasan akan dilaksanakan merti desa, dan informasi ini juga mendadak sekali ya kita terima, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 kurang, sementara tadi informasinya setengah 8 lewat lah. Jadi ya agak kurang persiapan untuk meliput tradisi ini, tetapi ya kita sempatkan saja, mudah-mudahan masih bisa melihat keunikan tradisi di Desa Getasan. Nah, ini tadi sahabat NP, ketika kita ke kiri kita akan langsung menuju ke jalan utama Magelang Semarang, tepatnya di Pasar Pring Surat ya, di daerah sebelum turunan Jambu di Ambarawa sana. Tetapi jalan alternatif melewati perkampungan tentu saja dengan ciri khas jalanan yang berliku, juga cenderung tidak terlalu lebar, tapi cukuplah untuk kita ya bersantai, lihat keunikan kearifan lokal, baik kultur maupun ya pemukiman warga. Nah, kita mengambil rute lurus ke arah Desa Ngropok. Nah, ini di daerah Sebanyun ya, kalau tidak salah ini Sebanyun, desa sebelum Ngropok. Jadi ya tidak terlalu jauh. Di daerah ini juga sudah merupakan sentra pertanian durian. Jadi selepas kita melewati pertigaan tadi alternatif ke Semarang, itu
sebelahnya merupakan desa-desa penghasil durian di Temanggung ya, durian terbesar, durian sentra durian di Temanggung. Jadi lihat saja di kanan kiri banyak durian yang dijajakan di depan rumah. Kebetulan ini masih pagi juga, bertepatan dengan hari diadakannya kegiatannya tren atau merti, jadi belum banyak warga yang menjajakan durian. Biasanya di siang hari mereka pasti banyak menjajakan durian di depan rumah masing-masing. Nah, setelah melewati sedikit jalan yang tidak ada pemukiman di kanan kiri ini, hanya sepanjang sekitar 300 meter. Nah, ini menandakan bahwa kita sudah memasuki desa Ropo. Desa di mana ada festival durian yang dilaksanakan setiap bulan Maretnya. Kita sisipkan beberapa gambaran festival durian di desa ini ya. Nah, beginilah gambaran-gambaran dilaksanakannya kegiatan tradisi festival durian Ropo ya. Jadi kegiatan-kegiatan festival juga dalam rangka untuk konservasi alam, pelestarian alam, juga untuk menyadarkan warga pentingnya merawat, bukan hanya sekedar festival durian yang hanya menampilkan komoditas kemudian marketnya, tetapi tidak ya, itu sahabat NTB keunikan tradisi ini dan biasanya dilaksanakan bulan Maret. Nah, ketika kita melihat toko durian, berarti kita sudah memasuki desa ini, desa penghasil durian sentralnya ya, di sini di dusun Dukuh ya, kalau tidak salah Dukuh. Dan hutan durian tertua ada di belakang kiri pemukiman yang sangat luas, 20 hektar lebih, dan berisi pohon-pohon durian tua ya, dari peninggalan nenek moyang, peninggalan para tokoh di pemukiman daerah ini. Hampir seluruh perkebunan di belakang pemukiman ini merupakan sentra durian, di baik di kanan maupun di kiri. Tetapi kita mungkin di episode selanjutnya ya untuk kabar khusus sekitar durian. Nah, ini sahabat NTB, ketika kita melalui tanjakan ini kita akan sampai di pusat desa pemerintahan desa Ngropoh ya. Di depan kita berbelok ke kanan, bila ke kiri ke masjid tuh itu yang pernah kita kunjungi tentang merti desanya, dan kita berbelok ke kanan menuju desa Getasan. Di atas ini merupakan kawasan hutan durian, juga ada embung di pertigaannya ke atas ada embung desa namanya Embung Abimanyu. Nanti kita sambangi setelah kita lihat keunikan tradisi merti dusun Getasan. Jalanan pada dasarnya relatif mulus, tetapi tidak begitu lebar ya, jadi harus ya waspada dan hati-hati ketika melewati jalanan desa ini. Di sebelah kanan ini terdapat objek wisata desa berupa kolam renang, kandang rusa,
juga komplek apa ya, hiburan warga, karena juga ada taman, ada sentra pengolahan kopi, juga kuliner. Nah, di pertigaan setelah jembatan ini berbelok ke kiri ya. Kalau lurus kita bisa ke jalan utama Temanggung Semarang, kita berbelok ke kiri. Jadi akses menuju desa ini, walaupun desa ini terletak di tengah ya, jauh dari jalannya, tetapi banyak akses. Bahkan jalan ini pun ketika lurus terus juga bisa melalui perkampungan-perkampungan hingga ke jalan utama Magelang Semarang. Jadi jangan khawatir ya, banyak rute yang bisa dilalui oleh para wisatawan jika ingin berkunjung ke daerah Meroboh ini. Nah, ini nampak bapak-bapak dari Polsek Kranggan ya, juga mungkin dalam rangka pengamanan juga sekaligus berolahraga mengunjungi dusun Getasan. Dari jalanan di sekitar arah masuk dusun Getasan ini pun hampir seluruhnya dihiasi oleh pohon durian, baik berukuran besar kecil, juga pohon durian lama yang umurnya sudah ratusan tahun. Ini juga terkait dengan legenda pendiri desa Meroboh ya, yang membawa serta bibit durian Meroboh dan ditanam di Alas Mentaok, sebuah hutan yang dulunya dinamakan Alas Mentaok, sehingga sesepuh desa waktu itu membawa pohon durian untuk ditanam dan dikembangkan di daerah Meroboh ini, dan ternyata berhasil dan sangat memberikan hasil. Nah, kita sudah sampai di dusun Getasan dan lokasi Merti Desa ada di depan ya, saya baca TNTP. Kita parkir dahulu, kita menuju ke lokasi Merti Desa. Karena lokasi di bawah juga tidak adanya lahan parkir yang memadai ya, kita cukup berjalan kaki saja biar nantinya bisa meliput banyak hal ketika penduduk dusun Getasan ini melaksanakan kegiatan Merti Desa ini ya. Ternyata acara sudah dimulai dan sudah dipanjatkan doa-doa syukurannya oleh para agama setempat. Dan ternyata acara ini sudah mulai sejak pukul 7:30 yang lalu. Ini saat ini sudah pukul 8 ya. Jadi ya memang agak kurang pagi ketika kita berangkat ya, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan bisa kita liput secara utuh mulai pagi hari. Dan acara Merti Desa di Getasan ini juga dihadiri oleh
Babinsa, Babin Katimas tempat ini. Jadi ada perhatian khusus juga dari pemangku kepentingan, pemangku wilayah di daerah Temanggung ini untuk ikut juga nguri-uri tradisi yang ada di masyarakat. Nah, ini nampaknya acara doa bersama sudah selesai dilaksanakan ya sahabat NTB. Jadi pada dasarnya kegiatan ini sama saja dengan kegiatan merti-merti yang lain. Warga berkumpul, kebetulan ini di depan tokoh masyarakat desa Ngetasan ya, di depan rumah mantan kades yang dituakan di wilayah ini ya, berkumpul di depan rumah. Kemudian warga datang membawa bekal seperti biasanya. Bekal yang dibawa adalah berupa jajan pasar ya, atau cemilan atau snack ya khas pasar, juga nasi lengkap dengan sayur mayurnya, dan tak lupa ketinggalan adalah syarat wajib, biasanya adalah ingkung ayam Jawa atau ayam kampung ya, yang dimasak utuh dan menjadi pelengkap wajib ketika dibawa. Dan masing-masing orang akan membawa makanan-makanan tadi dalam bentuk wadah bulat seperti ini ya, dan ini dinamakan tenong, baik dari bambu maupun dari plastik. Bekal tadi dimasukkan ke tenong, kemudian setelah doa selesai dipanjatkan, makanan-makanan tadi akan sebagian dibagikan untuk sedekah ya. Menarik ketika makanan-makanan yang dibawa ini ada yang 100% disedekahkan, juga ada yang hanya sebagian. Masing-masing orang, masing-masing warga ini mempunyai keyakinan sendiri-sendiri, tetapi pada dasarnya bahwa ketika mereka bersedekah, maka rezeki itu akan kembali mengalir kepada mereka gitu loh. Semakin banyak makanan yang disedekahkan, juga semakin banyak rezeki yang akan kembali kepada diri kita. Sehingga mereka tidak akan ragu menyedekahkan makanan-makanan ini, baik jajanan pasar atau nasinya atau lauk pauknya, sayur mayurnya, dan itu diberikan kepada para penerima sedekah dengan senang hati. Memang ada sebagian yang akan menyisakan sedikit makanan yang mereka bawa, karena mereka percaya bahwa makanan yang sudah didoakan bersama, yang sudah didoakan agama, juga akan membawa berkah sendiri ketika dimakan bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Jadi inti dari kegiatan Merti Desa ini adalah berdoa, berbagi kebaikan, kemudian memanjatkan syukur, memanjatkan doa kepada para pendahulu pendiri desa dan juga keluarga mereka. Kemudian setelah disedekahkan, mereka akan meninggalkan lokasi menuju rumah masing-masing ya sahabat NTB. Dan ini
tenong mereka bawah, ada yang 1 tingkat, 2 tingkat, bahkan sampai 5 tingkat, dan itu orang-orang yang menerima sedekah ketika mereka semua lokasi tempat diadakannya Merti Dusun Getasan ini ya sahabat DNTP pagi ini. Dan selanjutnya nanti malam biasanya akan dilaksanakan pementasan wayang kulit di tempat yang sama, sebagai wujud syukur juga bahwa hasil panen melimpah selama 1 tahun ke belakang, dan diharapkan juga melimpah. Tak lupa juga terkait hasil panen durian ya di daerah Getasan ini. Variasi tenong yang ada yang tradisional dari bahan bambu, juga ada yang dari bahan plastik ya, karena saat ini variasi tenong ini sudah sangat banyak. Seperti ini dari bahan plastik, dan seperti ini dari bahan bambu. Kita coba menggali informasi dari penduduk setempat ya, kapan diadakan dan apa itu Merti Desa ini. Coba kita cari warga yang baru pulang melaksanakan kegiatan ini. Pak, Merti Desa Dusun Getasan. Ngeropoh nggih. Tiap napa niku, Pak? Jumat napa? Nganu jane Jemaah Wage ning ngene lho. Mboten Jemaah Wage yo teng Jemaah Legi. Jemaah Legi. Rejab. Rejab nggih. Nek bulane mencak ketiwidah nek dintene saged. Oh, dintene saged Jumat Legi napa Jumat Wage teng Wulan Rejab ben taune nggih. Nggih, ben taune. Oh, nggih. Berarti sareng kalih. Ampun salah niki gandangan. Nggih, juk mriku pundi? Gemawang. Gemawang mriku nggih, sareng-sareng nggih. Anak Jumat ngajeng enten mboten teng mriki daerah Kropo? Jumat ngajeng niku kabeh mboten enten nggih. Anak teng niku punden Kropo niku. Punden pundi, Mas? Punden anu duka. Oh. Duka niku Sapar niku. Oh, niku Sapar. Sapar niku pertama niku. Jumat pertama Sapar. Nggih, Sapar. Oh, nggih, nggih. Nah, niki namung Merti biasa. Nggih, nggih, matur nuwun Pak. Nah, itu sahabat Tente, informasi yang bisa kita dapatkan dari warga desa. Pelaksanaannya rutin di setiap bulan penanggalan Jawa, tepatnya bulan
Rojab ya, Recep. Nah, setelah kita melihat keunikan tradisi Merti Dusun Betasan ini, kita mampir sebentar ke Embung Abimanyu. Embung yang tidak begitu besar tetapi cukup cantik, cukup eksotik di daerah Ngroboh ini, dengan view latar belakang Gunung Ungara, Gunung Telomoyo, Gunung Andong, dan gunung-gunung kecil di lereng Merbabu. Jika cuaca cerah, sebenarnya Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Ungaran juga nampak, tetapi dengan kondisi yang sedikit berawan, mudah-mudahan nampak juga agar kita bisa gambarkan keunikan Embung Abimanyu yang berada di Desa Ngroboh ini. Desa Ngroboh sendiri sudah mendapat predikat desa wisata sejak tahun 2016 atau 15 ya. Sejak Embung Abimanyu ini dibangun sekitar tahun 2015. Berbagai potensi banyak sekali, diantaranya memang ya duren sebagai komoditas utama, kemudian fasilitas pelengkap, ada embung dengan berbagai macam fasilitasnya nanti kita bisa lihat, kemudian taman, kolam renang, area bermain, juga kebun binatang desa yang tadi ada di sebelah Desa Betasan tadi. Nah, di pertigaan ini kita ambil ke kiri, jika lurus kita ke arah kantor pemerintahan desa ya, kita berbelok ke kiri naik ke atas bukit. Kebetulan dalam beberapa waktu ini karena dampak dari PSBB mungkin ya, jadi tidak ada tiket atau penjaga atau pengelolaan di jalan masuk, jadi kita bisa mengunjungi dengan ya cuma-cuma. Jadi ya mungkin karena dampak PSBB yang mungkin berdampak pula untuk kunjungan ke desa wisata ini ya. Dan ini adalah Embung, kita sudah sampai di area Embung. Embung, tujuan utama pembangunan Embung ini sebenarnya adalah tempat menyimpan air untuk pertanian warga ya, untuk pertanian, kemudian dilanjutkan untuk pengembangan objek wisata. Beberapa warung yang menjajakan kuliner khas, juga kopi, juga durian terdapat di sekitaran Embung. Dan inilah Embung Abimanyu, embung cantik di Desa Ngroboh. Nah, inilah ketika suasana tenang, refleksi atau pantulan pemandangan di sekitar nampak jelas terbayang di area Embung. Dan di sana arah timur adalah tempat berdirinya gunung-gunung besar di daerah tengah Jawa ini. Gazebo banyak sekali, tempat parkir juga memadai, representatif untuk sepeda motor dan roda 4. Hanya perlu diperhatikan ketika tadi kita menuju tempat ini, jalanan cenderung menanjak dan tidak dapat dilalui untuk berpapasan, harus bergantian ya. Ada pendopo besar untuk berbagai acara, ketika festival durian juga digunakan untuk tempat pentas seni atau pentas musik. Banyak gazebo dan fasilitas pelengkap, musola, kamar mandi, kemudian warung-warung. Untuk warungnya sendiri setiap hari pasti akan buka, baik dari pagi hingga pagi dan bahkan malam hari ketika masih ada pengunjung pun juga akan ditemani. Juga warung-warung juga akan buka. Nah itu
gunung-gunung besar, Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, Gunung Andong kelihatan. Nanti kita saksikan, kita lihat dari sisi barat agar kita bisa melihat refleksi-refleksi gunung-gunung besar itu di dalam embung ini. Nah, kita di sisi barat atau sisi belakang sebaliknya di depan pendopo yang ya lumayan megah ini, sangat luas pendopo juga musola di sini, jadi bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Kita di sisi sebelah barat melihat ke timur ya. Kebetulan pagi ini juga banyak anak-anak sekolah dari SD sekitar yang mungkin pembelajaran di luar ya, jadi mereka juga pembelajaran di sekitar embung Abimanyu ini. Jadi ya membuat suasana tidak begitu sepi, tidak begitu hampa ya, karena masih banyak murid-murid sekolah yang melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Nah, itulah sahabat itu refleksi atau pantulan gunung-gunung besar di sebelah timur, Gunung Telomoyo, Gunung Andong, juga Gunung Merbabu dan Merapi. Ketika kita lebih pagi ke tempat ini, bisa kita bayangkan betapa eksotiknya, cantiknya matahari di sela-sela gunung itu terbit, kemudian memantul dan refleksinya masuk di dalam satu frame di embung Abimanyu ini. Sungguh cantik. Kebetulan saya juga belum pernah melihat sunrise langsung di tempat ini. Ingin sekali, kapan ada waktunya pasti akan saya sempatkan melihat pemandangan itu. Itu sahabat NTB, keindahan kecantikan embung Abimanyu yang berada di Desa Ngeroboh, Kecamatan Klanggan, Kabupaten Temanggung. Dekat dengan desa-desa berbasis tradisi keunikan. Ketika tidak ada tradisi, sempatkan untuk mampir ke embung ini, karena di sini juga
merupakan sentra kuliner, terutama durian ya sahabat NTB. Apalagi di bulan Maret nanti, puncak panen raya di durian roboh ini biasanya di bulan Maret pada setiap tahunnya. Kita sudahi mungkin kunjungan kita ke Embung Abimanyu. Mudah-mudahan dapat menggambarkan keindahan embung walaupun hanya sebentar saja. Kita lanjut perjalanan siang hari ini menuju ke pusat kota Kecamatan Kranggan ya, untuk menuju ke Kota Temanggung karena ada acara, sedikit acara rutinitas di Kota Temanggung. Nah, jalanan embung tadi yang ketika kita datang pasti akan menanjak, dan sebaliknya ketika kita meninggalkan embung akan menurun dengan sedikit tajam ya turunannya, tetapi jalanan cukup representatif dengan cor beton ya, sehingga mudah dilalui baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kewaspadaan, kehati-hatian agar ya tidak terjadi sesuatu hal. Yang penting kita bisa bertraveling santai, traveling asik, traveling unik, mencari berbagai keunikan di sekitar kita, baik tempat wisata, kuliner, tradisi, budaya, apa saja yang bisa menggambarkan keunikan-keunikan di sekitar kita. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Bisa juga sahabat NTB untuk komen tentang informasi-informasi acara, tradisi, budaya, keunikan di berbagai daerah untuk menambah wawasan khasanah kita. Juga jika saya sempat juga saya pasti akan mengunjunginya untuk menambah gambaran juga untuk kita semua. Dan tadi di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri atas ini merupakan sekolah-sekolah dari murid-murid tadi yang berada di lokasi embung ya, jadi tidak begitu jauh. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.